Bayangkan seorang biarawati Rusia berdiri di mimbar gerejanya di depan ratusan jemaat. Dengan tatapan penuh tantangan, ia mengangkat Al-Quran, lalu membakarnya terang-terangan. Api itu bukan hanya membakar kertas, tapi juga membakar batas kesabaran seorang presiden bernama Vladimir Putin. Dalam hitungan hari, Rusia geger, media internasional berebut memberitakan, dan di balik semua itu, tersembunyi intrik politik, tekanan publik, dan keputusan paling kontroversial dalam sejarah kepemimpinan Putin, mengeksekusi mati seorang tokoh agama di depan dunia. Ini bukan sekadar kisah tentang keyakinan, tapi juga benturan kekuasaan, emosi, dan harga diri sebuah bangsa. Salju turun tipis di kota kecil dekat Moskow. Udara pagi terasa menusuk tulang, membuat jemaat yang datang ke gereja Santo Mikhail membungkus tubuh mereka dengan mantel tebal. Di dalam gereja, aroma dupa bercampur dengan dingin yang terbawa dari luar. Lilin-lilin menyala di sepanjang altar, menciptakan cahaya redup yang memantul di dinding batu tua. Suster Veronica berdiri di depan mimbar. Usianya 40 tahun. Tubuhnya tinggi, dengan wajah tegas. Matanya tajam, dan suara langkahnya memantul di lantai marmer saat ia bergerak. Semua jemaat mengenalnya sebagai biarawati yang patuh, setia pada gereja, dan lantang dalam setiap khotbahnya. Hari itu, ia mengenakan jubah hitam yang membungkus seluruh tubuhnya. Hanya wajah pucatnya yang terlihat. Kebaktian dimulai seperti biasa. Lagu-lagu rohani dinyanyikan dengan khidmat, jemaat menundukkan kepala saat doa dibacakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajah Veronica. Tatapannya tidak seperti biasanya terlihat tegang, seolah ia membawa beban besar. Jemaat tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Setelah doa terakhir selesai, jemaat mulai bersiap untuk meninggalkan bangku. Tetapi Veronica mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap duduk. Suaranya berat dan jelas ketika ia berkata, "Aku punya sesuatu yang penting untuk kalian saksikan." Jemaat kembali menatapnya. Sebagian penasaran, sebagian merasa heran. Perlahan, dari bawah mimbar, ia mengeluarkan sebuah buku bersampul, hijau. Beberapa jemaat mengenali bentuk dan warna itu. Seseorang di barisan depan berbisik pelan, "Itu Al-Quran." Bisikan itu segera menyebar di antara jemaat. Veronica memandang jemaatnya satu persatu, lalu berkata dengan nada yang menusuk, "Buku ini, yang disebut suci oleh umat tertentu, adalah sumber dari semua kesesatan yang kita hadapi." Karek itu membuat beberapa orang terperangah, namun tak seorang pun bergerak. Ia menyalakan sebatang korek api. Api kecil itu memantul di matanya yang penuh tekad. Dengan gerakan yang tidak ragu, ia menempelkan api ke tepi halaman kitab itu. Kertas mulai menghitam, lalu berubah menjadi abu. Jemaat terdiam. Hanya terdengar suara kertas terbakar yang pecah kecil di udara. Beberapa jemaat tampak gelisah. Si pria paruh baya berdiri dan berkata, "Suster, ini tidak benar, kita tidak seharusnya." Tapi Veronica memotongnya dengan suara lantang, "Diam. Kalian harus melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Dunia ini tidak boleh tunduk pada ajaran yang menyesatkan." Beberapa orang mengambil ponsel mereka, merekam kejadian itu. Api merambat cepat, memakan halaman demi halaman. Bau kertas terbakar memenuhi ruangan. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang menunduk tak sanggup melihat. Namun Veronica berdiri tegak, seolah merasa menang. Salah satu jemaat muda yang merekam dengan tangan gemetar segera mengunggah video itu ke media sosial. Ia tidak tahu bahwa tindakannya akan membuat rekaman itu menyebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa jam. Di barisan belakang, seorang wanita tua meneteskan air mata. Ia berbisik pada tetangganya, "Ini akan membawa bencana." Tetangganya mengangguk pelan, merasakan firasat yang sama ketika api akhirnya memakan seluruh kitab itu hingga habis. Veronica membuang sisa abunya ke lantai, menginjaknya dengan kaki. "Begitulah akhir dari kebohongan," katanya sambil menatap jemaatnya. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya hening yang berat. Jemaat mulai berdiri, sebagian keluar dengan wajah pucat, sebagian menggelengkan kepala. Beberapa orang bergegas pergi, tidak ingin terlibat dalam apa yang baru saja terjadi. Di luar, salju masih turun. Seorang remaja yang baru saja keluar dari gereja mengirim pesan ke temannya. "Kau tidak akan percaya apa yang baru saja kulihat." Pesan itu disertai tautan video yang ia ambil dari media sosial. Video itu sudah dilihat ratusan kali, dan angka itu bertambah setiap menit. Sementara itu, di dalam gereja,
Veronica tetap berdiri di mimbar. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, baru saja melakukan tugas suci. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa tindakannya akan memicu badai besar tidak hanya di Rusia, tapi di seluruh dunia. Beberapa menit kemudian, suara bel gereja berdentang panjang, menandakan akhir kebaktian. Jemaat terakhir meninggalkan ruangan, menyisakan Veronica seorang diri di altar. Ia memandang sisa abu yang masih hangat di lantai, lalu menandok di luar tembok gereja. Angin musim dingin bertiup kencang, membawa kabar itu jauh melampaui kota kecil itu. Di rumah-rumah, kafe, dan kantor, orang mulai memperbincangkan video yang membuat darah sebagian orang mendidih dan membuat yang lain terkejut. Di layar ponsel di berbagai belahan dunia, wajah Veronica muncul seorang biarawati yang membakar Al-Quran di depan jemaatnya. Dalam waktu singkat, ia menjadi simbol kebencian bagi sebagian orang dan pahlawan bagi sebagian yang lain. Malam itu, ketika lampu-lampu kota mulai menyala, berita tentang kejadian di gereja Santo Mikhail sudah sampai ke meja redaksi media besar. Headline mulai bermunculan di internet. Biarawati Rusia bakar Al-Quran di gereja. Dunia bereaksi. Di balik semua itu, Veronica duduk sendirian di ruangannya, menatap salju yang menumpuk di luar jendela. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya, Kremlin akan mulai memantau setiap gerak-geriknya. Ia juga tidak tahu bahwa hidupnya hanya tinggal menghitung hari. Matahari belum tinggi ketika video pembakaran Al-Quran oleh Suster Veronica sudah mencapai jutaan penonton di berbagai platform. Dari kafe di Istanbul, rumah sederhana di Jakarta, hingga pusat kota Riyadh, orang-orang memandang layar ponsel. Mereka dengan ekspresi terkejut dan marah. Di media sosial, tagar kecaman membanjiri lini massa. Warga dari berbagai negara muslim mulai mengunggah komentar keras, menuntut keadilan. Di Indonesia, ormas-ormas besar mengeluarkan pernyataan resmi. Di Pakistan, ribuan orang turun ke jalan sambil membawa poster dan spanduk. Di Mesir, khotbah Jumat yang biasanya membicarakan persoalan akhlak, kini berubah menjadi seruan untuk membela kehormatan kitab suci. Televisi internasional mulai menayangkan potongan video. Di salah satu stasiun berita Timur Tengah, seorang presenter berkata dengan nada geram, "Ini bukan hanya serangan terhadap kitab suci umat Islam, tetapi juga sebuah provokasi yang disengaja." Dunia menunggu langkah pemerintah Rusia. Di Chechnya, pemimpin wilayah itu, Ramzan Kadyrov, memanggil seluruh penasihatnya. Ia memukul meja dan bersumpah bahwa jika pemerintah pusat tidak bertindak, ia akan mengambil langkah sendiri. Tindakan Veronica sebagai penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Sementara itu di Dagestan, ribuan warga menggelar aksi di alun-alun kota. Bendera-bendera Rusia dan Islam berkibar berdampingan. Tetapi orasi yang terdengar jelas adalah tuntutan agar biarawati itu diadili. Di Tatarstan, tokoh-tokoh agama dan pemerintah daerah mengirimkan surat resmi ke Kremlin. Surat itu singkat tapi jelas. "Kami menunggu langkah tegas. Jika tidak, kami akan mempertanyakan loyalitas kami kepada negara." Tekanan politik mulai terasa di Moskow. Penasihat-penasihat Putin menerima laporan setiap jam. Mereka tahu, jika kasus ini dibiarkan, potensi kerusuhan bisa meluas, bahkan mengancam stabilitas internal. Sementara itu, di gereja kecilnya, Veronica baru menyadari bahwa wajahnya kini menjadi pusat perhatian dunia. Jemaat yang dulu memujinya mulai terpecah. Sebagian membelanya, mengatakan bahwa ia hanya menyuarakan kebenaran. Sebagian lain memilih diam, takut terseret masalah. Dua wartawan dari stasiun televisi nasional mencoba mewawancarainya. Mereka membawa kamera dan mikrofon, tetapi Veronica menolak dengan tegas. "Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Mereka yang marah hanya takut pada kebenaran," katanya singkat sebelum menutup pintu. Di sisi lain, beberapa aktivis di Eropa justru memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan kampanye anti-Islam. Mereka mengunggah foto Veronica dengan kata-kata dukungan, memicu perdebatan sengit di ruang komentar. Namun di Rusia, nada yang paling keras datang dari internal negara itu sendiri. Pejabat keamanan mengingatkan bahwa Rusia adalah rumah bagi lebih dari 20 juta Muslim. Sebagian besar hidup damai, tetapi insiden seperti ini bisa memicu radikalisasi dan kekacauan. Laporan-laporan intelijen mulai mengalir ke Kremlin. Di beberapa kota, Intel menemukan tanda-tanda bahwa kelompok garis keras mulai memanfaatkan video itu untuk merekrut anggota baru. Poster-poster propaganda muncul di internet, menampilkan potongan video Veronica
sebagai bukti perang terhadap Islam. Putin menerima laporan itu di ruang kerjanya. Ia duduk tenang, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia memahami besarnya masalah ini. Di hadapannya, Kepala FSB menjelaskan bahwa situasi sudah berada di titik berbahaya. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan kendali, kata sang kepala badan intelijen. Putin tidak menjawab segera. Ia memandang keluar jendela, melihat langit Moskow yang mendung. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan diawasi dunia. Jika ia membiarkan Veronica bebas, ia akan kehilangan dukungan dari wilayah-wilayah Muslim di Rusia. Jika ia menghukumnya terlalu keras, ia akan dikritik oleh kelompok agama Kristen konservatif di dalam negeri. Di luar Kremlin, suasana semakin panas. Kedutaan Rusia di beberapa negara mulai menerima ancaman. Di Teheran, massa mencoba merobohkan pagar kedutaan. Di Jakarta, ribuan orang berunjuk rasa di depan gedung diplomatik Rusia, membawa spanduk bertuliskan hukum pelaku penistaan agama. Di media barat, berita ini juga menjadi sorotan, namun mereka membingkai cerita dengan perspektif berbeda. Sebagian menekankan isu kebebasan berpendapat, sebagian lain melihatnya sebagai bentuk intoleransi yang tidak bisa dibenarkan. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di Grozny, seorang perempuan muda bernama Amina menatap layar laptopnya. Ia bukan tokoh terkenal, bukan politisi, hanya seorang guru sekolah. Tapi hatinya terasa berat melihat video itu. Ia tidak marah seperti orang lainnya merasa sedih. Ia berpikir, mungkin biarawati itu tidak pernah benar-benar mengenal Islam. Dalam benaknya mulai tumbuh niat untuk menulis surat kepada Veronica, meski ia tahu peluangnya sangat kecil untuk sampai. Malam itu, di berbagai sudut dunia, protes masih berlangsung. Dari Istanbul hingga Islamabad, orang-orang menyalakan lilin atau membakar bendera Rusia. Di media sosial, video itu terus beredar tanpa henti, bahkan telah diterjemahkan ke puluhan bahasa. Di Moskow, Veronica duduk di ruangannya dengan secangkir teh yang sudah dingin. Ia membuka ponsel dan melihat ratusan pesan masuk, kebanyakan berisi ancaman. Tetapi matanya berhenti pada satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau tidak tahu apa yang kau hancurkan hari ini. Di saat yang sama, di kantor Putin, peta besar Rusia terbentang di meja. Titik-titik merah menandai wilayah-wilayah yang mulai bergolak. Kepala FSB berdiri di sampingnya, menunggu perintah. Putin menatap peta itu lama, lalu berkata pelan, "Kita akan bertindak." Keputusan itu belum diumumkan ke publik, tetapi lingkaran dalam Kremlin tahu bahwa langkah besar akan diambil. Dan bagi Veronica, waktu mulai berjalan mundur, meski ia belum menyadarinya. Di Kremlin, suasana ruang rapat terasa berat. Pintu kayu besar tertutup rapat, menjaga percakapan di dalamnya dari telinga luar. Vladimir Putin duduk di ujung meja panjang. Di depannya, ada tumpukan laporan dari berbagai kementerian dan badan intelijen. Kepala FSB memulai penjelasan. Ia memaparkan perkembangan terbaru setelah video pembakaran Al-Quran oleh Suster Veronica meledak di seluruh dunia. Tuan Presiden, situasi sudah tidak terkendali. Lebih dari separuh wilayah dengan penduduk Muslim melakukan aksi protes. Beberapa mulai memanas dan berpotensi berubah menjadi kerusuhan. Menteri Luar Negeri menambahkan bahwa puluhan negara telah memanggil duta besar Rusia untuk dimintai penjelasan resmi. Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Indonesia menuntut tindakan tegas. Mereka mengancam akan memutus kerjasama ekonomi jika kita tidak segera bertindak. Putin menatap semua yang hadir. Nada bicaranya tenang, tapi matanya tajam. Kita berbicara tentang krisis nasional, bukan hanya citra negara yang dipertaruhkan, tapi stabilitas internal. Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri ikut memberi laporan. Menurutnya, ada kelompok garis keras di luar negeri yang mulai memanfaatkan video Veronica untuk menghasut kekerasan terhadap Rusia. Mereka menjadikan kejadian ini sebagai alat propaganda, ujarnya. Putin memutar pandangan ke arah menteri. Kalau situasi ini dibiarkan, berapa lama sebelum kita melihat kekerasan di jalan-jalan Moskow? Menteri itu menjawab singkat. Tidak lama, Pak. Waktu kita sangat terbatas. Diskusi berlanjut. Sebagian pejabat menyarankan untuk mengasingkan Veronica ke luar negeri demi meredam kemarahan publik. Namun Kepala FSB menentang keras. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus diadili di dalam negeri. Publik ingin melihat tindakan nyata, bukan kompromi. Putin diam beberapa saat. Ia memikirkan konsekuensi dari setiap opsi. Jika Veronica hanya dipindahkan diam-diam, kemarahan akan tetap membara.
Jika ia dibiarkan bebas, situasi bisa meledak menjadi konflik agama. Menteri Dalam Negeri memberikan data baru. Survei internal menunjukkan 90% warga Muslim di Rusia menunggu hukuman berat bagi pelaku. Jika tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah pusat. Putin akhirnya berkata, "Kita tidak sedang berhadapan dengan seorang biarawati biasa. Dia telah menjadi simbol provokasi yang membahayakan negara. Kita tidak akan biarkan ini berlarut-larut." Perintah dikeluarkan malam itu juga. Satuan khusus FSB akan memantau setiap gerak Veronica. Tidak akan ada peringatan. Begitu momen tepat tiba, mereka akan membawanya ke Moskow untuk diperiksa. Di luar Kremlin, berita tentang kemungkinan penangkapan Veronica mulai beredar, meski belum ada konfirmasi resmi. Beberapa media berusaha mencari tahu keberadaannya, tetapi ia masih berada di gereja kecilnya. Jemaat yang setia menjaga pintu dan menolak jurnalis masuk. Di dalam gereja, Veronica mulai merasakan tekanan. Surat ancaman terus datang. Teleprompter berdering tanpa henti. Namun ia tetap keras kepala. Kepada seorang jemaat, ia berkata, "Aku tidak akan minta maaf, biarkan mereka datang." Sementara itu, di Grozny, Ramzan Kadyrov menggelar konferensi pers. Ia secara terbuka mendesak Kremlin untuk mengambil langkah cepat. Kalau pemerintah pusat tidak bertindak, rakyat Chechnya akan menganggap ini sebagai penghinaan terhadap seluruh umat Islam, katanya. Pernyataannya disiarkan langsung dan menjadi berita utama. Di wilayah Tatarstan, ribuan orang berkumpul di depan gedung pemerintahan lokal, menyerukan hukuman mati bagi Veronica. Polisi berusaha mengendalikan massa, tapi tekanan semakin kuat. Laporan-laporan ini sampai ke meja Putin. Ia tahu, setiap jam yang berlalu tanpa tindakan hanya akan membuat posisinya semakin sulit. Malam itu, ia memanggil kepala FSB dan memberinya instruksi langsung. Tidak ada negosiasi, tangkap dia. Pastikan dunia melihat bahwa Rusia tidak mentolerir penistaan agama. Di waktu yang sama, di apartemen kecilnya, Amina mulai menulis surat kepada Veronica. Tulisannya sederhana, tanpa ancaman. Ia hanya mencoba menjelaskan bahwa Islam bukanlah seperti yang dibayangkan Veronica. Ia berharap surat itu bisa sampai sebelum segalanya terlambat. Namun, di jalur komunikasi rahasia FSB, rencana operasi sudah berjalan. Tim khusus telah ditempatkan di sekitar kota kecil tempat gereja itu berdiri. Mereka memantau pintu masuk dan keluar, siap bergerak kapan saja. Di layar monitor pusat komando, gambar dari kamera pengintai menunjukkan sosok Veronica yang masih menjalani rutinitasnya. Ia terlihat berbicara dengan beberapa jemaat, kemudian masuk ke ruang pribadinya. Perintah resmi turun lewat saluran transkripsi. Eksekusi penangkapan dimulai pukul 2 dini hari. Tidak ada yang membantah. Semua tahu perintah ini langsung dari presiden. Di luar, salju turun semakin deras, menutupi jejak kendaraan yang dayam-dayam mulai bergerak menuju gereja. Lampu-lampu kota kecil itu redup, dan sebagian besar penduduk sudah terlelap, tidak menyadari bahwa malam itu akan mengubah sejarah. Veronica lahir di sebuah desa kecil di wilayah Oryol, Rusia Barat. Desa itu tenang, dikelilingi ladang gandum dan hutan pinus. Ia tumbuh dalam keluarga petani sederhana yang taat pada gereja Ortodoks. Ayahnya Ivan dikenal sebagai pria pekerja keras, sementara ibunya, Natalia, adalah perempuan yang hangat namun tegas. Masa kecilnya sebenarnya damai, hingga satu peristiwa mengubah segalanya. Saat Veronica berusia 11 tahun, ayahnya ikut menjadi relawan militer dalam konflik di Chechnya. Kala itu, berita di televisi penuh dengan laporan tentang pertempuran, ledakan, dan serangan kelompok bersenjata. Bagi keluarga mereka, semua itu terdengar jauh. Sampai pada suatu malam, dua prajurit datang ke rumah membawa kabar bahwa Ivan tidak akan pulang. Mereka tidak menjelaskan detail, hanya menyebut ayahnya gugur akibat serangan bom mobil yang dilakukan oleh kelompok militan. Kata militan Muslim terus diulang oleh para pejabat dan wartawan saat itu. Bagi Veronica kecil, kata itu langsung tertanam di pikirannya, tanpa pernah benar-benar memisahkan antara pelaku kekerasan dan ajaran agama. Kematian ayahnya membuat Natalia semakin keras mendidik anak-anaknya. Ia sering berkata, "Jangan pernah percaya pada mereka yang membawa kitab hijau itu." Veronica menyimpan kalimat itu di hatinya. Beberapa tahun kemudian, tragedi lain datang. Kakaknya, Sergei, yang menjadi tentara,
juga tewas dalam baku tembak di wilayah yang sama. Kabar menghancurkan keluarga mereka. Natalia semakin membenci Islam, dan kebencian itu diwariskan secara halus, namun konsisten kepada Veronica. Saat remaja, Veronica bersekolah di kota. Di sana, ia mulai berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Namun, ia membawa prasangka yang kuat. Setiap kali melihat perempuan berjilbab di jalan, pikirannya langsung kembali pada cerita-cerita ibu Nia setelah lulus SMA. Ia sempat kuliah di bidang sejarah, tapi tidak selesai. Saat itu, ia merasa hidupnya kosong dan tidak punya arah. Seorang pendeta di gereja kota mengajaknya bergabung dalam pelatihan pelayanan rohani. Dari sinilah jalan hidupnya berubah. Ia memutuskan menjadi biarawati. Bagi Veronica, itu bukan hanya panggilan iman, tapi juga pelarian dari dunia yang dianggapnya penuh kebohongan. Dalam pengabdian di gereja, ia merasa aman dan memiliki tujuan. Namun, kebenciannya terhadap Islam tidak pernah hilang. Ia sering membaca berita yang memperkuat prasangka itu. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah, membaca sumber langsung tentang ajaran Islam. Semua pengetahuannya hanya berasal dari media yang menggambarkan konflik, teror, dan kekerasan. Suatu ketika, saat ia sudah melayani di gereja kecilnya, datang sekelompok pengungsi dari wilayah konflik. Di antara mereka ada keluarga Muslim. Gereja setempat awalnya berniat memberi bantuan, tetapi Veronica menolak. Ia beralasan gereja harus memprioritaskan umat sendiri. Sikapnya menimbulkan perdebatan di antara jemaat, tetapi ia tetap keras kepala. Ada satu kejadian yang semakin meneguhkan. Hendek, seorang jemaatnya bercerita bahwa anaknya hampir direkrut oleh kelompok radikal melalui internet. Bagi Veronica, ini bukti bahwa Islam adalah ancaman. Ia tidak pernah mempertanyakan apakah yang dimaksud benar-benar ajaran agama, atau hanya tindakan segelintir orang. Seiring waktu, khotbah-khotbahnya mulai berubah. Ia tidak lagi hanya membicarakan kasih dan pengampunan, tapi juga peringatan terhadap apa yang ia sebut penyusupan ajaran asing. Beberapa jemaat merasa khotbahnya terlalu tajam, namun ada juga yang setuju dan mendukung penuh. 4 tahun sebelum insiden pembakaran Al-Quran, Veronica menghadiri sebuah seminar rohani di Moskow. Di sana, ia bertemu seorang aktivis anti-Islam dari Eropa Timur. Mereka berbincang lama, dan pria itu memberinya buku-buku yang berisi narasi negatif tentang Islam. Sejak itu, pandangannya semakin mengeras. Ia mulai percaya bahwa ia sedang berada di garis depan perang spiritual melawan Islam. Semua yang ia baca dan dengar hanya memperkuat keyakinannya. Tidak ada ruang bagi sudut pandang lain. Meski demikian, ada momen-momen di mana ia ragu. Pernah suatu sore, di pasar, ia melihat seorang perempuan tua berjilbab membantu anak kecil yang terjatuh. Adegan itu membuatnya terdiam sejenak. Kembali ke gereja, ia menepis bayangan itu, menganggapnya pengecualian. Natalia meninggal 3 tahun lalu. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia memegang tangan Veronica dan berbisik, "Jangan biarkan ayahmu dan kakakmu mati sia-sia. Jangan, percaya pada mereka." Kata-kata itu seperti sumpah yang menancap dalam. Bagi Veronica, setiap tindakan yang ia lakukan sekarang adalah bentuk kesetiaan pada keluarganya. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang memikul beban masa lalu yang dibentuk oleh trauma, bukan kebenaran. Menjelang malam penangkapan, ia duduk di ruang pribadinya, menatap foto lama keluarganya. Di sana, ayahnya tersenyum mengenakan seragam militer. Kakaknya berdiri gagah, dan ibunya memeluknya dengan bangga. Ia tidak tahu bahwa hidupnya, yang dibentuk oleh dendam bertahun-tahun, akan segera berubah dalam hitungan jam. Di Moskow, tekanan politik terhadap Kremlin semakin kuat. Sejak video pembakaran Al-Quran oleh Veronica menyebar, gelombang protes tidak berhenti. Dari Chechnya, Dagestan, dan Tatarstan, suara kemarahan terus mengalir. Para gubernur wilayah mayoritas Muslim tidak hanya mengirim pernyataan, tetapi juga mengancam secara terbuka akan mengambil langkah sendiri jika pemerintah pusat tidak bergerak cepat. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya, bahkan menulis di akun medianya bahwa kesabaran rakyatnya sudah di ujung. Jika pusat tidak menghukum pelaku, kami akan menganggap ini sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam di Rusia, tulisnya. Pernyataan itu langsung menjadi berita utama di televisi nasional. Di Dagestan, ribuan orang memenuhi alun-alun kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan hukuman mati untuk Veronica. Polisi dikerahkan untuk mengendalikan massa,
tapi tekanan semakin berat. Pemerintah daerah khawatir kerumunan bisa berubah menjadi kerusuhan kapan saja. Tatarstan juga tidak. Tingle Dime, tokoh-tokoh agama dan pemerintah daerah bersatu, mengirim surat resmi kepada Kremlin. Surat itu berisi peringatan bahwa jika pusat tidak mengambil sikap tegas, hubungan politik bisa retak. Mereka menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar penistaan agama, tetapi juga ancaman terhadap persatuan negara. Di dalam Kremlin, rapat darurat digelar hampir setiap hari. Putin duduk mendengarkan laporan dari berbagai kementerian. Kepala FSB menjelaskan bahwa kemarahan tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga membakar emosi di dalam negeri. Kita berbicara tentang 20 juta warga Muslim di Rusia. Mereka adalah bagian dari negara ini. Jika mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintah, kita akan menghadapi krisis besar, katanya tegas. Menteri Dalam Negeri menambahkan, laporan intelijen. Beberapa kelompok radikal mulai memanfaatkan insiden ini untuk merekrut anggota baru. Mereka menggunakan video Veronica sebagai bukti bahwa pemerintah tidak melindungi kehormatan umat Islam. Putin memahami bahayanya. Ia tahu bahwa membiarkan Veronica bebas hanya akan memperburuk keadaan. Namun ia juga menyadari bahwa langkah terlalu keras bisa memicu kemarahan kelompok agama Kristen konservatif yang mendukung Veronica. Keputusan ini bukan hanya soal hukum, tapi juga keseimbangan politik yang rapuh. Sementara itu, di jalan-jalan Moskow, spanduk protes mulai muncul. Sebagian besar membawa pesan yang sama. Hukum pelaku, atau rakyat akan bergerak sendiri. Di media sosial, desakan semakin besar. Hashtag tuntutan hukuman bagi Veronica masuk daftar tren selama berhari-hari di kantor Kementerian Luar Negeri. Staf bekerja tanpa henti merespons tekanan diplomatik. Puluhan negara telah mengajukan protes resmi. Beberapa negara Timur Tengah bahkan mengancam akan memutus hubungan dagang. Putin memanggil lingkaran terdekatnya untuk membahas opsi terakhir. Beberapa menyarankan mengasingkan Veronica ke luar negeri dengan alasan keamanan. Namun Kepala FSB menolak keras. Itu hanya akan dilihat sebagai pelarian. Publik ingin keadilan, bukan kompromi, ujarnya. Akhirnya, keputusan diambil. Putin memberi lampu hijau untuk penangkapan. Perintah itu dirancang untuk dijalankan cepat dan senyap, tapi cukup terlihat agar publik tahu pemerintah bertindak. Kepala FSB langsung memanggil komandan unit khusus. Instruksinya jelas. Tangkap dia dalam waktu kurang dari 48 jam. Pastikan tidak ada kekacauan, dan bawa langsung ke Moskow. Di kota kecil tempat Veronica tinggal, situasi sudah mulai berubah. Jemaat yang dulu membelanya mulai terpecah. Beberapa menjauh, khawatir ikut terseret masalah hukum. Wartawan dari berbagai negara berdatangan, mencoba mendapatkan komentar darinya, tetapi ia menolak semua wawancara. Veronica tidak menyadari betapa dekatnya langkah pemerintah untuk menangkapnya. Ia tetap menjalankan rutinitas di gereja, memimpin kebaktian, dan berbicara kepada jemaat yang tersisa. Kepada mereka, ia mengulang keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan benar, namun di luar. Pasukan FSB sudah menempatkan agen-agen di titik strategis. Mereka mengamati siapa saja yang masuk dan keluar dari gereja. Kendaraan tanpa tanda resmi parkir di sudut jalan, terlihat seperti mobil biasa, padahal di dalamnya penuh dengan peralatan komunikasi dan pengawasan. Kabar bahwa Kremlin sudah memutuskan bertindak mulai bocor ke media. Meski belum ada pengumuman resmi, tanda-tandanya jelas. Beberapa pengamat politik di televisi mulai menyebut bahwa hari-hari Veronica di luar tahanan sudah tinggal menghitung waktu. Malam itu, di ruang kerjanya, Putin menatap peta Rusia yang terbentang di meja. Wilayah-wilayah yang memanas ditandai dengan warna merah. Ia mengerti bahwa keputusan ini akan menimbulkan gelombang reaksi. Tapi ia yakin, membiarkan masalah ini berlarut hanya akan menghancurkan stabilitas negara di luar Kremlin. Ribuan orang masih memenuhi jalan-jalan di beberapa kota besar. Mereka membawa lilin, poster, dan bendera. Semua mata kini tertuju pada satu pertanyaan: kapan Veronica akan ditangkap? Di saat yang sama, di dalam kamarnya yang sunyi, Veronica menatap foto keluarganya. Ia tidak tahu bahwa di luar, mesin negara sedang bergerak cepat. Dalam waktu dekat, pintu gerejanya akan digedor oleh pasukan bersenjata, dan kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Salju masih menutupi sebagian besar jalanan Moskow ketika berita tentang biarawati itu mulai menyebar dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Namanya
Svetlana Ivanovna. Sejak kejadian pembakaran Al-Quran di depan jemaat gerejanya, wajahnya memenuhi layar televisi, portal berita, hingga obrolan di kafe dan stasiun metro. Tapi suasana hari itu terasa berbeda. Orang-orang tidak lagi sekadar membicarakan aksinya. Mereka mulai menatap jam, menghitung waktu, seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di markas keamanan negara, suasana tegang menyelimuti ruangan. Beberapa pejabat tinggi duduk di meja panjang, membicarakan laporan terakhir. Semua pandangan sesekali beralih ke seorang pria berjas gelap yang duduk di ujung meja. Presiden Rusia sendiri, Vladimir Putin, ia terlihat dingin, nyaris tanpa ekspresi, tapi tatapannya menusuk. Ketika seorang ajudan menyerahkan laporan intelijen tentang gelombang protes dari negara-negara Muslim, Putin membacanya perlahan, lalu meletakkannya di meja dengan tenang. Tidak ada yang boleh menjiniak-injak martabat negara ini, dan tidak ada yang boleh membuat Rusia tampak tidak menghargai keyakinan agama lain, katanya datar. Kata-kata itu bukan sekadar komentar, melainkan keputusan. Orang-orang di ruangan itu tahu, setiap kalimatnya adalah perintah yang akan diikuti tanpa ragu. Sementara itu, di biara tempat Svetlana tinggal, ia terlihat berjalan di koridor panjang dengan kepala tegak. Beberapa suster lain menghindar, enggan menatap matanya. Sejak aksinya, banyak yang mulai merasa takut berada di dekatnya. Ada yang dayam-dayam menganggapnya pahlawan karena berani, tapi lebih banyak yang melihatnya sebagai ancaman. Apalagi kabar bahwa pemerintah sedang mengawasinya sudah menyebar. Svetlana tidak menunjukkan penyesalan. Ia malah berulang kali berkata bahwa tindakannya adalah bentuk kebenaran yang harus diungkapkan di depan umum. Malam itu, di luar biara, 2 mobil hitam berhenti tidak jauh dari gerbang. Mesin tetap menyala. Dari dalam, beberapa pria berbadan tegap turun dan berdiri sambil menatap ke arah bangunan. Mereka tidak berbicara banyak, hanya memastikan posisi, lalu menunggu aba-aba. Di pusat kota, telepon di meja salah satu jenderal berbunyi. Suara di seberang adalah Putin sendiri, singkat dan tegas. Laksanakan malam ini. Di dalam biara, Svetlana duduk di kamarnya, menulis sesuatu di buku catatan tebal. Tulisan tangannya rapi, tapi kalimatnya penuh kemarahan. Di halaman terakhir, ia menulis, "Dunia harus tahu bahwa saya tidak pernah tunduk." Lampu kamar redup. Suara angin dari luar membuat tirai bergerak pelan. Ia tidak tahu bahwa langkah terakhirnya di dunia sudah mendekat. Pukul hampir tengah malam. Pintu gerbang biara dibuka oleh seorang penjaga yang menerima amplop tebal. Isinya hanyalah perintah resmi dari pemerintah. Beberapa pria berbaju hitam masuk, berjalan cepat melewati lorong-lorong hingga berhenti di depan pintu kamar Svetlana. Salah satu dari mereka mengetuk. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Pintu terbuka, memperlihatkan Svetlana yang berdiri dengan wajah heran. Namun, matanya segera menyipit saat melihat seragam mereka. "Saudari Svetlana Ivanovna, Anda diminta ikut dengan kami," ujar salah satu dari mereka tanpa emosi. Svetlana tersenyum sinis. "Jadi akhirnya kalian datang juga?" Ia tidak melawan, hanya mengambil salib kecil dari meja, menggenggamnya erat, lalu berjalan keluar diapit 2 pria. Udara dingin menusuk ketika mereka tiba di luar. Salju mulai turun tipis, menutupi langkah kaki. Mobil menunggu dengan pintu terbuka. Svetlana masuk tanpa protes. Perjalanan berlangsung sunyi. Tidak ada satupun yang berbicara. Lampu jalan melintas cepat di jendela mobil, sementara kota Moskow terlelap. Setelah beberapa belas menit, mobil berhenti di sebuah lapangan kecil di pinggiran kota, dikelilingi pohon pinus tinggi. Lampu mobil dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menerangi. Svetlana dibawa keluar. Langkahnya mantap, meski ia tahu apa yang akan terjadi. Ia menatap ke langit, menarik napas panjang. "Kalian pikir ini akan membungkamku?" katanya pelan. Tidak ada jawaban. Seorang pria yang sejak tadi diam maju ke depan. Ia mengeluarkan kertas dari saku, membacakan perintah eksekusi singkat. Kata-kata itu terdengar kaku, resmi, dan tanpa emosi. Setelah itu, ia memberi isyarat. 2 orang bersenjata mengangkat senapan, mengarahkan tepat ke dada Svetlana. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Bibirnya sedikit bergetar, entah karena udara dingin atau karena emosi terakhir yang ia rasakan. Suara tembakan memecah keheningan malam. Tubuh Svetlana terhuyung, lalu jatuh di salju yang mulai memerah. Tidak ada teriakan, hanya suara angin yang kembali mendominasi. Para pria itu bergerak cepat, memastikan tugas selesai,
lalu meninggalkan lokasi. Salju terus turun menutupi tubuh. Yang terbaring kaku itu seakan menyembunyikan jejak peristiwa. Keesokan paginya, berita kematiannya menyebar cepat. Televisi menampilkan foto terakhirnya dengan headline tebal yang dibaca jutaan orang. Sebagian merasa lega, sebagian marah, sebagian lainnya justru semakin penasaran. Di dunia politik internasional, ini memicu gelombang reaksi baru. Tapi di Rusia, keputusan sudah dibuat dan pesan dari pemimpin negara jelas. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan jika mereka berbaju suci. Malam itu, suasana di Moskow terasa aneh. Jalanan yang biasanya ramai tampak sepi. Meski jam belum terlalu larut, di gedung pemerintahan, lampu-lampu masih menyala terang. Vladimir Putin sedang mengadakan rapat tertutup bersama para penasihat. Di meja panjang yang dipenuhi berkas, hanya suara kertas yang dibalik dan bunyi pena yang terdengar. Di layar besar di ujung ruangan, terpampang rekaman video yang menjadi alasan rapat itu digelar. Video itu menampilkan seorang biarawati Rusia yang berdiri di depan jemaat gerejanya. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, dan di tangannya tergenggam sebuah kitab suci Al-Quran. Dengan lantang, ia berbicara kata-kata yang menebar kebencian, lalu menyalakan api dan membakar kitab itu di hadapan semua orang. Beberapa jemaat bersorak, sementara yang lain terlihat ragu. Rapat di Kremlin malam itu tidak membahas hal sepele. Putin duduk bersandar di kursinya, menatap layar tanpa berkedip, tangannya terkepal, dan dari ekspresinya, semua orang di ruangan tahu ia sedang menahan amarah. Seorang penasihat keamanan maju memberi laporan. Menurut intelijen, video itu sudah menyebar luas, bukan hanya di Rusia, tetapi juga ke seluruh dunia. Reaksi keras datang dari berbagai negara, demonstrasi pecah di beberapa kota besar, dan hubungan diplomatik dengan beberapa negara Timur Tengah terancam memburuk. Putin mendengarkan dengan wajah tetap tegang. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah agama. Ini soal reputasi Rusia di mata dunia, soal stabilitas dalam negeri, dan soal pesan tegas kepada siapapun yang mencoba memicu kekacauan di luar Kremlin. Media nasional mulai memberitakan kejadian itu, meski dengan bahasa yang hati-hati. Namun di media sosial, rekaman biarawati itu dibagikan jutaan kali. Komentar-komentar panas memenuhi setiap unggahan. Ada yang membela, ada yang mengecam, dan ada yang menuntut tindakan cepat dari pemerintah. Isu ini semakin membesar, seperti api yang disiram bensin. Putin menatap ke arah jenderal yang duduk di sebelah kanan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, ujarnya pelan, namun penuh tekanan. Kalau kita diam, besok akan ada yang berani melakukan hal yang lebih gila. Jenderal itu mengangguk, lalu menjelaskan opsi yang ada. Salah satunya adalah penangkapan cepat tanpa proses panjang, mengingat situasi yang sudah sangat sensitif. Sementara itu, di biara tempat biarawati itu tinggal, suasana tampak tenang dari luar. Namun di dalam, kegelisahan mulai terasa. Beberapa suster berbicara berbisik-bisik. Mereka tahu tindakan rekan mereka itu berisiko besar. Tidak semua dari mereka setuju dengan yang telah dilakukan. Bahkan sebagian mengaku takut akan balasannya. Tapi biarawati yang menjadi pusat masalah itu justru terlihat santai. Ia percaya penuh pada keyakinannya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk perlawanan rohani. Ia tidak menyadari, atau mungkin tidak peduli, bahwa setiap jerik-jeriknya kini diawasi. Dini hari, perintah resmi keluar dari Kremlin. Satuan khusus bergerak menuju biara. Langkah mereka cepat, tanpa suara berlebihan. Pintu biara diketuk keras, membuat para suster terbangun. Beberapa menoleh dari balik pintu kamar, bingung melihat orang-orang berseragam masuk dengan wajah serius. Pemimpin tim membaca perintah penangkapan. Biarawati itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau ini sudah waktuku, silakan." Mereka membawanya keluar tanpa perlawanan. Mobil lapis baja yang menunggu di luar langsung melaju menuju fasilitas rahasia militer. Sepanjang perjalanan, ia duduk tenang, hanya menatap keluar jendela. Tak ada rasa takut di wajahnya. Seolah ia tidak percaya pemerintah Banner akan berbuat sesuatu yang ekstrem. Namun di Kremlin, Putin sudah memutuskan, baginya, ini bukan hanya pelanggaran hukum biasa, ini adalah tindakan yang mengancam kerukunan, umat beragama, mencoreng nama negara, dan bisa memicu konflik besar. Dalam pandangannya, tindakan itu harus dibalas dengan hukuman yang paling tegas, agar menjadi peringatan bagi siapapun. Berita penangkapan itu bocor ke media, hanya beberapa jam kemudian. Reaksi publik terbagi. Ada yang merasa lega karena pemerintah bertindak,
Ada pula yang menganggap ini langkah terlalu keras. Sementara itu, tekanan dari luar negeri semakin meningkat. Beberapa pemimpin negara sahabat mendesak Rusia mengambil sikap tegas demi menjaga hubungan baik. Malam itu, di sebuah ruangan tertutup di pangkalan militer, Putin memanggil perwira tinggi yang bertanggung jawab atas operasi ini. "Laksanakan," katanya singkat. Perintah itu sederhana, tapi maknanya sangat jelas. Tidak akan ada sidang panjang, tidak akan ada panggung politik. Hukuman akan dilakukan dengan cepat dan senyap. Di ruang tahanan, biarawati itu masih duduk. Ia baru menyadari situasi sebenarnya ketika pintu dibuka dan beberapa tentara masuk. Tatapannya sedikit berubah, tapi ia tetap mencoba bersikap tegar. Ia hanya berkata, "Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan siap." Tentara itu tidak menjawab. Mereka hanya melaksanakan tugas. Di luar ruangan, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu sorot menyinari sebagian halaman, sementara sisanya tenggelam dalam gelap. Di tengah keheningan itu, langkah kaki terdengar berat dan teratur. Malam itu akan menjadi malam yang diingat banyak orang di lingkaran pemerintahan. Tetapi tidak semua detailnya akan pernah sampai ke publik. Keputusan sudah diambil, dan bagi Putin, tidak ada jalan kembali. Ia tahu akan ada kritik bahkan mungkin dari dalam negeri sendiri. Namun ia juga tahu, di dunia politik, keraguan-raguan adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Dalam pikirannya, ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Rusia tetap memegang kendali penuh dan siapapun yang mencoba menantangnya akan menerima konsekuensi yang sepadan. Langit Moskow malam itu gelap pekat. Angin dingin bertiup kencang, menusuk tulang. Di sebuah pangkalan militer yang terletak cukup jauh dari pusat kota, suasana sangat sepi. Hanya terdengar deru mesin generator dan langkah kaki para penjaga yang berpatroli. Semua yang terlibat dalam operasi malam ini paham betul apa yang mereka lakukan tidak boleh bocor sedikit pun ke dunia luar. Di sebuah ruangan kecil, biarawati itu duduk sendirian. Tangannya diborgol di depan, wajahnya tetap terlihat tenang. Ia sudah tahu kemana semua ini akan berakhir. Dari balik dinding tipis, suara sepatu bot tentara terdengar semakin mendekat. 2 orang berseragam masuk, memeriksa borgolnya, lalu memintanya berdiri. "Waktunya," ucap salah satu dengan suara datar. Ia bangkit tanpa perlawanan. Mereka membawanya melalui lorong panjang yang hanya diterangi lampu temaram. Setiap langkah terasa semakin berat. Di ujung lorong, sebuah pintu besi terbuka, menampakkan halaman terbuka yang dikelilingi tembok tinggi. Di sana, belasan tentara sudah berbaris, senjata di tangan. Lampu sorot diarahkan tepat ke tengah halaman, menciptakan lingkaran cahaya yang kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Seorang perwira tinggi berdiri di dekat meja kecil. Di atas meja itu, ada selembar dokumen dan sebuah mikrofon. Perintah resmi eksekusi. Kalimatnya pendek, tegas, tanpa penjelasan panjang. Semua yang hadir sudah tahu alasan dan perintah ini berasal langsung dari presiden. Biarawati itu tidak menunduk, tatapannya lurus ke depan, bibirnya sedikit bergerak seperti melafalkan doa. Tak ada air mata, hanya kesunyian yang terasa semakin tebal. Perwira memberi isyarat kepada regu tembak untuk bersiap. Bunyi senjata di kokang terdengar serempak, memecah hening malam. Di menara pengawas, seorang tentara muda tampak gugup. Meski sudah bertugas lama, ia belum pernah menyaksikan eksekusi dari jarak sedekat ini. Tapi aturan di pangkalan itu jelas tidak ada yang boleh memalingkan muka. Semua harus melihat, semua harus menjadi saksi. Perwira mengangkat tangan sebagai tanda hitungan mundur akan dimulai. Waktu terasa berjalan lambat. Dalam hitungan 3, 2, 1, suara tembakan meledak bersamaan. Tubuh biarawati itu terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Tidak ada teriakan, tidak ada kata terakhir yang menggema. Hanya suara tembakan yang masih terngiang di telinga semua yang hadir. Segera setelahnya, 2 tentara membawa kantong hitam besar. Mereka bekerja cepat dan rapi. Tubuh itu dimasukkan, lalu dibawa menuju kendaraan militer yang sudah menunggu di sisi pangkalan. Tidak ada tanda atau upacara, hanya prosedur dingin yang dijalankan tanpa emosi. Di ruangan komando, laporan singkat disampaikan lewat radio. Perintah telah dilaksanakan. Di seberang sambungan, suara yang menerima laporan hanya menjawab, "Baik." Tidak ada ucapan selamat, tidak ada komentar tambahan. Semua orang tahu, semakin sedikit kata yang diucapkan, semakin aman mereka. Sementara itu, di Kremlin,
Putin duduk sendirian di kantornya. Jendela besar di belakangnya menampakkan pemandangan Moskow yang gelap. Ia memandangi sebuah map merah di mejanya. Di dalamnya ada laporan lengkap tentang kejadian malam ini. Ia membacanya perlahan, lalu menutup map itu dan meletakkannya di laci terkunci. Keputusannya sudah dijalankan, dan tidak akan ada jejak yang mudah ditemukan. Namun di luar, rumor mulai beredar. Tidak ada media yang berani memberitakan langsung. Tetapi di forum-forum anonim internet, bisik-bisik tentang hilangnya biarawati itu mulai terdengar. Ada yang menduga ia ditahan, ada yang yakin ia sudah dieksekusi. Pemerintah tetap diam, membiarkan spekulasi berkembang tanpa konfirmasi di kalangan diplomatik. Kabar itu menjadi bahan pembicaraan tertutup. Beberapa duta besar negara Timur Tengah diam-diam mengirim pesan ke Moskow, mengungkapkan bahwa mereka mengapresiasi ketegasan tersebut. Namun ada juga yang menilai tindakan itu terlalu ekstrem. Putin tampaknya tidak peduli. Baginya, pesan sudah dikirim. Siapapun yang berani menghina agama, apalagi secara terang-terangan, akan berhadapan langsung dengan konsekuensi terburuk di pangkalan militer. Malam berlanjut seperti biasa. Para tentara kembali ke pos mereka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Halaman tempat eksekusi sudah dibersihkan. Tak ada bekas yang tertinggal. Bahkan tanah yang terkena darah sudah ditutup lapisan pasir baru. Semua berjalan seperti prosedur rutin, dingin dan terukur. Hanya tentara muda di menara pengawas yang malam itu tidak bisa tidur. Bayangan wajah biarawati itu terus muncul di kepalanya. Ia tahu, ia tidak boleh menceritakan apapun. Tapi pikirannya sulit tenang. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar demi negara, atau hanya demi pesan politik? Di sisi lain, para penasihat Putin sudah mulai memikirkan langkah berikutnya. Mereka tahu eksekusi ini akan menimbulkan gelombang reaksi. Ada yang akan diam, ada yang akan marah, dan ada yang akan menjadikannya bahan propaganda. Tapi satu hal yang pasti, Rusia kini dianggap negara yang tidak main-main soal penghinaan terhadap keyakinan umat Islam. Moskow tetap dingin malam itu. Lampu-lampu jalan berpendar redup, dan kehidupan kota berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu, kecuali sedikit orang, bahwa di balik tembok tinggi sebuah pangkalan militer, sejarah kelam baru saja tercatat, tanpa saksi publik, tanpa sidang, tanpa headline berita. Semua hanya akan menjadi cerita yang dibisikkan pelan, dan mungkin suatu hari nanti akan diungkap sebagai bagian dari masa lalu yang penuh rahasia. Di sebuah ruangan rapat di Kremlin, suasana terasa tegang. Beberapa pejabat tinggi duduk mengelilingi meja oval besar. Lampu gantung yang menyala terang membuat setiap wajah terlihat serius. Tidak ada yang berbicara sebelum Putin datang. Begitu pintu terbuka, semua langsung berdiri. Ia masuk dengan langkah mantap. Tanpa banyak basi-basi, langsung duduk di kursi utama. Di depannya, ada tumpukan laporan intelijen. Putin membuka halaman pertama. Matanya bergerak cepat membaca isi laporan. Di sana tertulis reaksi berbagai negara atas eksekusi yang baru saja dilakukan. Beberapa negara Timur Tengah memberikan respon positif secara tertutup, menyebut tindakan Rusia sebagai bentuk keberanian membela kehormatan umat. Namun negara-negara Barat bereaksi dingin. Sebagian menganggap langkah itu pelanggaran terhadap hak asasi. Putin menutup berkasnya sebentar, lalu memandang seluruh ruangan. Kita tidak sedang mencari persetujuan dunia, katanya singkat. Kita hanya memastikan pesan kita jelas. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan saling berpandangan. Namun tak ada yang berani membantah. Seorang pejabat intelijen kemudian menjelaskan perkembangan terbaru. Ia memaparkan bahwa meskipun media resmi diam, berita tentang eksekusi itu menyebar cepat di media sosial luar negeri. Video tidak ada, tetapi deskripsi dari sumber anonim beredar luas. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Beberapa kelompok radikal justru menggunakannya sebagai bahan propaganda, mengklaim Rusia berpihak pada Islam. Putin mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengetuk meja dengan jarinya, tanda ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Pastikan tidak ada kebocoran visual, ucapnya. Kita boleh membiarkan kabar itu hidup, tapi jangan berikan bukti yang bisa dipelintir. Di sudut ruangan, Menteri Pertahanan mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa pasukan yang terlibat dalam eksekusi sudah diberi peringatan keras untuk menjaga mulut mereka. Semua rekaman CCTV di lokasi juga telah dihapus. Hanya disimpan salinan untuk arsip rahasia negara. Tidak ada ruang bagi kesalahan. Sementara itu, di luar Kremlin, para diplomat Rusia mulai merasakan tekanan. Di markas besar PBB,
Perwakilan Rusia menerima banyak pertanyaan dari rekan-rekan mereka, namun semua dijawab dengan sikap formal. Kami tidak memiliki komentar. Jawaban singkat itu sengaja dipilih untuk menjaga jarak, sekaligus membiarkan misteri tetap menggantung di beberapa kota besar di Timur Tengah. Justru muncul demonstrasi kecil yang mengibarkan bendera Rusia. Mereka memuji tindakan tegas tersebut, menganggapnya sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan Islam. Di sisi lain, di Eropa Barat, aktivis HAM menggelar protes di depan kedutaan Rusia. Mereka membawa poster dengan tulisan yang menuduh Kremlin melakukan eksekusi tanpa pengadilan. Di Moskow sendiri, suasana relatif tenang. Warga sipil sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar politik. Hanya kalangan tertentu yang mengikuti berita dari luar negeri mulai curiga bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Putin kembali memandang berkas di hadapannya. Ada laporan khusus yang menarik perhatiannya, analisis tentang dampak psikologis langkah ini terhadap hubungan Rusia dengan negara-negara mayoritas Muslim. Analis intelijen menulis bahwa tindakan ini bisa memperkuat posisi Rusia di Timur Tengah, terutama dalam kerjasama energi dan militer. Namun, di sisi lain, Barat akan melihatnya sebagai tanda bahwa Kremlin semakin berani menentang norma internasional. Presiden Rusia itu tersenyum tipis. Kita tidak pernah bermain untuk menyenangkan dua pihak sekaligus, ucapnya. Pilihan sederhana, kita perkuat sekutu yang bisa memberi kita manfaat nyata, dan abaikan yang hanya memberi kritik, ucapannya disambut anggukan para pejabat. Malam itu, setelah rapat berakhir, Putin berjalan ke kantornya sendirian. Di luar jendela, salju tipis mulai turun. Ia berdiri memandang ke arah sungai Moskva yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Dalam pikirannya, ia tahu keputusan ini akan menjadi catatan sejarah. Entah sebagai tindakan berani atau sebagai kesalahan besar. Tapi bagi dirinya, yang terpenting adalah efek langsung yang dihasilkan sekarang. Bukan penilaian puluhan tahun ke depan di Temple Lane. Di sebuah pangkalan militer yang sama dengan eksekusi sebelumnya. Pasukan yang terlibat malam itu menjalani pemeriksaan internal. Semua peralatan mereka diperiksa, ponsel dikumpulkan, dan catatan pribadi dimusnahkan. Komandan pangkalan mengingatkan mereka bahwa setiap kebocoran akan dianggap sebagai pengkhianatan. Tidak ada toleransi. Tentara muda yang semalam sulit tidur, kini berusaha menampilkan wajah datar. Ia tahu rasa gelisahnya tidak boleh terlihat, tapi bayangan eksekusi itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat cahaya lampu sorot, mendengar bunyi senjata, dan wajah biarawati yang tetap tenang. Hingga akhir di dunia maya, para pengamat politik mulai membuat teori. Ada yang menyebut eksekusi ini adalah strategi diplomatik untuk menarik simpati negara-negara Islam. Ada juga yang menilai ini hanyalah pesan internal bagi rakyat Rusia, bahwa negara tetap berdiri tegas terhadap segala bentuk penghinaan agama. Namun tanpa bukti nyata, semua itu hanya menjadi spekulasi. Beberapa minggu kemudian, efek dari keputusan itu mulai terlihat. Delegasi dagang dari Timur Tengah datang ke Moskow lebih cepat dari jadwal, membawa tawaran kerjasama baru di bidang energi dan pertahanan. Bagi Kremlin, ini adalah bukti bahwa pesan mereka sampai pada pihak yang diinginkan. Di ruang kerjanya, Putin menerima laporan tersebut dengan ekspresi puas. Ia tahu, langkah ini akan terus menimbulkan kontroversi. Tetapi, dalam politik, kontroversi seringkali adalah bahan bakar yang membuat posisi semakin kuat. Ia hanya perlu memastikan kendali tetap berada di tangannya, dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Malam di Moskow kembali tenang. Salju terus turun, menutupi jejak-jejak yang ada. Bagi publik, tidak ada yang terlihat aneh. Tapi bagi lingkaran dalam Kremlin, mereka tahu bahwa di balik semua ketenangan itu, sebuah langkah besar baru saja mengubah arah permainan politik Rusia di panggung dunia. Di sebuah ruang tertutup di kedutaan Rusia di Ankara, Turki, pertemuan rahasia sedang berlangsung. Lampu temoram, jendela tertutup rapat, dan hanya ada 6 orang yang duduk di meja bundar. Di tengah mereka, seorang pejabat senior Kremlin memegang map hitam berisi dokumen yang tidak boleh jatuh ke tangan pihak luar. Pertemuan ini diatur dengan cepat setelah muncul sinyal dari pemerintah Turki bahwa mereka tertarik memperkuat hubungan. Terutama setelah kabar eksekusi tentara yang menghina Islam menyebar luas. Pejabat Rusia itu membuka pembicaraan dengan nada datar, namun matanya tajam. Ia mengatakan bahwa Rusia siap memperluas kerjasama di bidang pertahanan, energi, dan keamanan regional. Utusan Turki menanggapi dengan hati-hati.
Tapi jelas, mereka datang dengan agenda yang sudah disusun matang. Mereka menginginkan jaminan bahwa Rusia akan benar-benar konsisten dalam sikapnya terhadap isu-isu sensitif bagi umat Muslim. Negosiasi berlangsung alot, ada tawar-menawar soal harga gas, teknologi militer, dan pembagian pengaruh di kawasan Timur Tengah. Namun di sela-sela pembicaraan resmi, ada topik yang diutarakan lebih pelan pengaruh simbolis langkah Rusia di mata dunia Islam. Utusan Turki mengakui bahwa eksekusi itu telah menciptakan persepsi bahwa Rusia berbeda dari negara-negara Barat yang cenderung diam atau netral ketika Islam dihina. Bagi mereka, ini peluang strategis. Sementara itu, di Moskow, Putin menerima laporan langsung dari Kepala Badan Intelijen Luar Negeri. Ia menjelaskan bahwa beberapa negara mayoritas Muslim mulai menghubungi Rusia secara tertutup. Mereka membicarakan aliansi baru, meskipun belum tentu semua akan terwujud. Menurut laporan itu, peluang terbesar justru ada di sektor energi dan penjualan senjata. Putin mendengar dengan fokus penuh, sesekali mengangguk, lalu memberi instruksi agar setiap peluang dimanfaatkan dengan cepat sebelum perhatian dunia bergeser ke isu lain. Di sisi lain, tekanan dari Barat mulai meningkat. Beberapa media besar di Eropa dan Amerika Serikat menulis artikel yang menuduh Kremlin menggunakan agama untuk memperkuat pengaruh politik. Mereka mencoba membentuk opini publik bahwa langkah Rusia hanyalah manuver licik, bukan tindakan moral. Putin membaca cuplikan berita itu tanpa ekspresi. Ia tahu serangan opini adalah bagian dari permainan, dan ia sudah terbiasa menghadapinya. Di Turki, pertemuan rahasia itu berakhir larut malam. Para delegasi keluar dari ruangan tanpa tersenyum. Tapi semua tahu ada kesepakatan awal yang akan membawa kerjasama ke tahap lebih serius. Beberapa poin penting dicatat dalam dokumen yang ditandatangani tanpa publisitas. Bagi Kremlin, ini kemenangan kecil namun berarti karena membuktikan bahwa efek eksekusi itu benar-benar mempengaruhi arah diplomasi keesokan harinya. Di sebuah pangkalan udara Rusia dekat Laut Kaspia, pesawat kargo besar bersiap lepas landas. Di dalamnya, ada beberapa peti besar berisi perlengkapan militer yang akan dikirim ke negara sahabat. Tidak ada pemberitaan resmi, hanya catatan logistik yang disimpan untuk arsip militer. Operasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat hubungan dengan pihak yang dianggap penting dalam jaringan sekutu baru, Rusia. Namun tidak semua pihak di dalam negeri setuju dengan langkah ini. Beberapa anggota parlemen Rusia mulai mempertanyakan apakah pendekatan terlalu condong ke negara-negara Islam akan merugikan hubungan jangka panjang dengan mitra dagang di Barat. Perdebatan ini tidak muncul di televisi, tapi berlangsung panas. Di rapat-rapat internal, Kremlin menanggapinya dengan satu pesan jelas. Prioritas utama adalah kekuatan strategis, bukan citra di mata Barat. Di markas besar militer, para perwira yang terlibat langsung dalam eksekusi sebelumnya mendapat pengarahan. Lanjutan, mereka diingatkan untuk tetap diam, meskipun rumor makin liar di dunia maya. Intelijen melaporkan bahwa ada upaya dari pihak asing untuk melacak identitas para tentara itu. Namun, sejauh ini semua data berhasil diamankan. Putin sendiri memberi perintah bahwa perlindungan terhadap mereka adalah mutlak, karena setiap kebocoran bisa dimanfaatkan untuk menyerang Rusia secara politik. Di dunia maya, topik ini belum mati. Meskipun media resmi tidak menayangkan, pembicaraan di forum-forum internasional terus memanas. Ada warganet dari negara Muslim yang menyebut Rusia sebagai pelindung kehormatan Islam. Namun ada juga yang menilai ini hanya trik politik. Di beberapa kanal, video lama yang memuji hubungan Rusia dengan negara-negara Islam kembali diunggah, memicu debat baru. Di sebuah desa kecil di Dagestan, seorang imam lokal berceramah di masjidnya. Ia menyebut tindakan Kremlin sebagai langkah yang menunjukkan keberanian, meski ia tidak menyebut detail peristiwa. Ceramah itu direkam dan dibagikan di media sosial, lalu menyebar hingga ke luar negeri. Potongan video itu menjadi bahan diskusi di berbagai negara, meski Kremlin tidak pernah mengakuinya secara resmi. Beberapa minggu setelahnya, utusan dari Turki kembali datang ke Moskow, kali ini membawa delegasi bisnis. Mereka duduk bersama pejabat tinggi Rusia membahas proyek bersama di bidang pembangkit listrik dan industri pertahanan. Semua pertemuan berlangsung tertutup. Namun dari sinyal yang keluar, jelas kedua pihak semakin dekat. Di malam hari, Putin memanggil lingkaran terdekatnya ke ruang kerja. Mereka membahas laporan terkini
tentang hubungan baru yang mulai terbentuk. Putin menegaskan bahwa momen ini tidak boleh disia-siakan. Dunia tidak bergerak karena opini, tapi karena kepentingan, katanya sambil menatap peta besar yang tergantung di dinding. Ia menunjuk beberapa wilayah strategis di Timur Tengah, lalu memberi arahan untuk memperkuat pengaruh di sana. Ketika pertemuan itu berakhir, ia berdiri sejenak di depan jendela. Salju turun pelan, menutupi halaman Kremlin. Ia tahu, badai opini di luar negeri masih akan terus bergulir. Tapi ia juga tahu bahwa setiap badai bisa menjadi angin pendorong selama ia mampu mengendalikannya. Di luar sana, rakyat biasa mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di balik pintu tertutup, langkah-langkah ini sedang membentuk peta politik baru, di mana Rusia mencoba memposisikan diri bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pemain penting dalam isu-isu yang menyentuh hati ratusan juta umat Muslim di seluruh dunia. Pagi itu, udara di sekitar Candi Borobudur terasa berat. Langit yang biasanya cerah tampak diselimuti awan tipis. Tim penelitian sudah berkumpul di area galian. Namun suasana mereka berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mereka tidak banyak berbicara, hanya saling bertukar pandang seolah semua merasakan sesuatu yang sama. Bau tanah bercampur aroma logam yang aneh tercium setiap kali angin bertiup pelan. Di sisi selatan galian, beberapa pekerja berusaha membersihkan lapisan debu yang menempel di batu-batu besar. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, tiba-tiba berhenti bekerja. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Ia menunjuk ke arah bawah, ke sebuah celah kecil yang tampak seperti lorong. Di sana, aku melihat sesuatu bergerak, ucapnya pelan. Semua yang berada di dekatnya segera menghampiri. Sinar senter diarahkan ke celah itu. Dalam kegelapan, terlihat kilatan samar seperti mata yang memantulkan cahaya. Awalnya mereka mengira itu hewan kecil, mungkin kelelawar atau tikus tanah. Namun kilatan itu muncul berpasangan, lalu bergerak perlahan, seolah mengamati balik para peneliti. Seorang ahli arkeologi senior meminta semua orang menjauh. Ia tahu, di bawah tanah yang sudah terkubur berabad-abad, apapun yang bergerak bisa menjadi tanda sesuatu yang tidak biasa. Beberapa menit kemudian, lorong itu diperbesar. Dua pekerja mencoba masuk sambil membawa kamera. Baru beberapa langkah, suara mereka terdengar tergesa-gesa memanggil untuk segera menarik mereka keluar. Mereka mengatakan melihat sosak-sosak berwarna keemasan seperti patung, tetapi bergerak perlahan mengikuti arah pandangan mereka. Sosok itu tidak berbentuk manusia sepenuhnya, namun juga bukan hewan yang dikenal. Bentuknya ramping, wajahnya tidak jelas, dan tubuhnya memantulkan cahaya dari dalam, bukan dari pantulan sinar senter. Kabar itu cepat menyebar di area penggalian. Beberapa orang yang tadinya bekerja dengan santai, kini memilih berdiri jauh dari tepi. Ada yang mulai membaca doa dalam hati. Ada pula yang sibuk merekam dengan ponsel meski dilarang. Pemimpin tim akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara proses penggalian di titik itu. Namun rasa penasaran membuat sebagian ilmuwan tetap bertahan. Berdiskusi, apakah fenomena itu murni ilmiah atau sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan logika. Menjelang siang, seorang pakar sejarah yang terkenal skeptis diminta turun untuk melihat langsung. Ia dikenal sebagai orang yang selalu punya penjelasan rasional untuk setiap peristiwa aneh. Namun, setelah berada di bawah selama beberapa menit, ekspresinya berubah. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipis, dan ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Apapun itu, ini bukan fenomena biasa." Ia tidak menjelaskan lebih banyak, hanya meminta semua dokumentasi disimpan rapat dan tidak dibagikan ke publik. Sore harinya, suasana makin tegang. Hewan-hewan di sekitar candi mulai berperilaku aneh. Burung-burung yang biasanya berterbangan bebas justru berputar-putar di udara rendah, seakan mengawasi area galian. Seekor anjing yang dibawa oleh salah satu pekerja tiba-tiba menyala keras ke arah lorong. Bulu di lehernya berdiri. Tidak ada yang berani mendekat. Meski rasa ingin tahu begitu besar, beberapa orang di tim percaya ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap makam yang sedang dibongkar. Ada keyakinan bahwa setiap makam kuno, terutama yang berkaitan dengan tokoh penting, memiliki penjaga yang tak terlihat. Apakah penjaga itu makhluk hidup, arwah, atau sekadar fenomena optik? Tidak ada yang berani memastikan. Malam tiba lebih cepat. Dari bayosannya, awan gelap menggantung di atas candi. Lampu-lampu sorot dinyalakan, tetapi cahayanya terasa temaram, seolah terhalang kabut tipis. Dari lorong itu,
terdengar bunyi samar seperti bisikan, bercampur dengungan rendah. Suaranya keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pekerja memilih meninggalkan lokasi, sementara yang lain tetap bertahan dengan wajah tegang. Tiba-tiba, salah satu kamera yang dipasang di dekat lorong menangkap pergerakan. Gambar yang muncul menunjukkan sosak-sosak keemasan itu kini lebih banyak, berdiri berjajar seperti barisan prajurit. Tubuh mereka tegap, dan cahaya dari dalam tubuh mereka berdenyut pelan, seolah mengikuti ritme tertentu. Tidak ada yang tahu apakah itu pesan, peringatan, atau sekadar efek alam yang tak dimengerti. Pemimpin tim memutuskan menutup lorong itu sementara waktu. Ia takut sesuatu yang lebih besar terjadi jika penggalian dilanjutkan tanpa persiapan. Namun, sebelum lorong itu ditutup, seorang ilmuwan muda memohon izin untuk mengambil satu foto terakhir dari dalam. Saat ia menekan tombol kamera, kilatan cahaya kuat muncul dari dalam lorong, membuat semua orang menutup mata. Ketika pandangan mereka kembali normal, lorong itu tampak kosong. Tidak ada lagi sosok keemasan yang terlihat. Namun, suasana tetap mencekam. Semua orang merasa ada yang masih mengawasi. Meski lokasi telah ditutup rapat, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Malam itu, banyak yang mengaku sulit tidur. Sebagian bermimpi berada di dalam lorong yang sama, berdiri di hadapan barisan sosok bercahaya yang hanya dia menatap. Tidak ada kesimpulan resmi yang diumumkan. Tim memutuskan merahasiakan detail kejadian tersebut dan hanya menyebutkan bahwa penggalian dihentikan sementara untuk alasan keamanan. Namun di antara mereka yang ada di lokasi hari itu, kejadian di lorong galian akan selalu teringat sebagai momen ketika mereka merasa berada di hadapan sesuatu yang jauh melampaui pengetahuan. Malam itu, hujan turun pelan di sekitar Candi Borobudur. Air menetes dari pepohonan, menimbulkan suara ritmis yang bercampur dengan desiran angin. Meski lorong di area penggalian sudah ditutup sehari sebelumnya, beberapa anggota tim penelitian memutuskan tetap berjaga. Mereka khawatir ada yang nekat masuk tanpa izin, atau mungkin hewan liar menerobos ke area tersebut. Lampu sorot tetap dinyalakan. Kabut tipis bergelayut rendah, membuat pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara seperti dentingan logam dari arah galian. Awalnya pelan, lalu terdengar lebih jelas, seperti pukulan teratur. Penjaga yang berada paling dekat mencoba memeriksa. Ia mengarahkan senter ke arah sumber suara, namun tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian, suara itu berhenti. Hanya saja, di udara mulai terasa aroma aneh, perpaduan antara wangi bunga dan bau logam. Seorang ilmuwan yang berjaga ikut mendekat, mencoba mencari sumbernya. Ia mengaku mencium bau serupa saat berada di dekat lorong kemarin sebelum sosak. Keemasan itu menghilang. Rasa khawatir bercampur penasaran membuat mereka memanggil anggota tim lainnya. Sekitar 5 orang berkumpul di tepi galian. Mereka berdiri dalam diam, hanya mendengarkan. Lalu, dari arah tanah yang ditutup, muncul getaran pelan. Bukan gempa, tapi seperti langkah-langkah berat yang datang dari bawah. Getaran itu semakin jelas, seakan sesuatu sedang bergerak mendekat. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini tidak normal." Tiba-tiba, lampu sorot di sisi timur berkelip, lalu mati. Kegelapan menelan sebagian area penggalian. Dalam cahaya terbatas, terlihat kabut mulai berputar di satu titik, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul kilatan cahaya emas yang perlahan memanjang, membentuk siluet tubuh. Kali ini, wujudnya terlihat lebih jelas. Tingginya setara manusia dewasa, bahunya tegap, dan di kedua tangannya seperti memegang tombak yang juga memancarkan cahaya. Mereka tidak bergerak maju, hanya berdiri berjajar seperti barisan penjaga. Wajah mereka tetap sulit dikenali, seperti tertutup lapisan cahaya. Namun dari sikap tubuhnya, semua bisa merasakan aura kewaspadaan, seolah mereka sedang menilai siapa yang layak berada di sini. Salah satu ilmuwan berusaha mengambil foto, tapi kameranya tiba-tiba mati meski baterai masih penuh. Beberapa detik kemudian, salah satu sosok itu melangkah maju. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, cahaya di sekitarnya bergetar. Ia berhenti tepat di tepi galian, hanya beberapa meter dari para penjaga yang membeku di tempat. Perlahan, ia mengangkat tombaknya dan menancapkannya ke tanah. Seketika, getaran kecil terasa menjalar ke seluruh area. Seorang ahli bahasa kuno yang berada di lokasi langsung terkejut. Ia melihat pola-pola bercahaya muncul di tanah, membentuk simbol yang mirip tulisan kuno Timur Tengah. Beberapa huruf terlihat,
Seperti kalimat peringatan, meski tidak semuanya terbaca, ia menangkap makna umum yang berbunyi, "Jangan ganggu yang suci." Ketegangan mencapai puncaknya. Tidak ada yang berani bicara, hanya suara hujan dan napas yang terdengar. Lalu, tanpa peringatan, semua sosok bercahaya itu memudar, larut bersama kabut. Cahaya mereka perlahan menghilang, dan area kembali gelap seperti semula. Lampu sorot yang tadi mati menyala, kembali seolah tidak pernah ada masalah. Semua orang saling pandang, mencoba memastikan apa yang mereka alami benar-benar terjadi. Ilmuwan yang tadi mencoba memotret, memeriksa kameranya. Aneh, semua fungsi kembali normal. Namun foto terakhir hanya menampilkan cahaya putih polos tanpa bentuk. Malam itu, rapat mendadak digelar di tenda utama. Pemimpin tim meminta semua yang melihat kejadian tadi melaporkan detailnya. Ada yang bercerita dengan suara bergetar. Ada yang berusaha tenang, meski matanya masih menunjukkan ketakutan. Kesimpulan sementara, mereka menghadapi sesuatu yang menjaga. Area It, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori sains. Sebagian anggota tim mulai mengusulkan penghentian penggalian permanen. Mereka khawatir kejadian berikutnya bisa membahayakan nyawa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa justru disitulah letak misterinya. Dan jika mereka mundur sekarang, kebenaran akan selamanya terkubur. Perdebatan berlangsung hingga larut malam, tanpa keputusan final. Menjelang dini hari, hujan berhenti. Kabut mulai menipis. Namun di udara, aroma bunga bercampur bau logam itu masih tercium samar. Beberapa orang memilih berjaga di luar tenda, takut kejadian serupa terulang tanpa mereka. Seorang penjaga bahkan bersumpah melihat kilatan cahaya di kejauhan. Meski tidak ada bukti yang jelas, bagi mereka yang hadir malam itu, kejadian ini menandai titik di mana batas antara sains dan hal gaib mulai kabur. Penggalian yang awalnya hanya bernilai sejarah, kini berubah menjadi perjalanan penuh misteri dan ancaman tak terlihat. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi semua sepakat satu hal, mereka kini berada di wilayah yang dijaga oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Pagi itu, suasana di area penggalian terasa berbeda. Langit mendung, namun tidak ada tanda hujan. Udara begitu tenang, seakan seluruh alam menahan napas. Para ilmuwan dan pekerja lapangan memulai kegiatan dengan hati-hati, meski sebagian masih memikirkan kejadian aneh malam sebelumnya. Beberapa anggota tim yang berjaga malam tadi masih terlihat lelah. Mereka menceritakan kembali apa yang mereka lihat kepada rekan-rekan yang tidak berada di lokasi. Cerita tentang sosok bercahaya dengan tombak emas menyebar cepat di antara pekerja, membuat banyak orang enggan berada sendirian di dekat lubang. Meski pemimpin tim meminta semua orang tetap fokus, rasa waspada itu tetap melekat sekitar tengah hari. Saat sebagian pekerja sedang istirahat makan, terdengar teriakan dari sisi barat galian. Semua orang segera menoleh. Seorang pekerja berlari tergesa. Wajahnya pucat, nafasnya terengah saat ia berkata bahwa ia melihat batu besar di dalam lorong bergeser sendiri. Beberapa orang tertawa gugup, mengira itu hanya imajinasi karena kelelahan. Namun pemimpin tim memutuskan memeriksa untuk memastikan. Mereka masuk ke lorong dengan peralatan penerangan. Lorong itu gelap dan lembab, namun cukup lebar untuk beberapa orang berjalan berdampingan. Setelah menempuh sekitar 20 meter, mereka sampai di titik yang dimaksud. Batu besar itu memang bergeser, meninggalkan celah kecil yang sebelumnya tidak ada. Celah itu mengarah ke ruangan gelap yang belum pernah terlihat. Sebelumnya, seorang ahli arkeologi mencoba melihat ke dalam menggunakan senter. Cahaya senter memantul pada permukaan logam di dalam ruangan itu. Mereka pun memutuskan memperlebar celah tersebut agar bisa masuk. Begitu berhasil, aroma aneh langsung keluar dari ruangan itu, aroma campuran bunga dan kayu cendana. Sama seperti bau yang muncul saat kejadian malam sebelumnya. Di dalam ruangan, mereka menemukan tumpukan peti, kayu tua yang sebagian tertutup kain tebal. Saat salah satu kain diangkat, terlihat kotak logam berukir simbol yang tidak dikenali. Kotak itu dingin saat disentuh, meski ruangan terasa hangat. Di Sadit Lane, ada pilar batu dengan ukiran tulisan kuno yang samar. Ahli bahasa kuno yang dipanggil ke lokasi mencoba membaca. Meski sebagian besar huruf telah aus dimakan waktu, ia berhasil menerjemahkan potongan kalimat yang berbunyi, "Yang tersimpan di sini adalah milik yang dijaga cahaya.
"Jangan membuka tanpa izin." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa ilmuwan ingin memindahkan semua benda untuk diteliti di luar, tetapi ada yang menentang. Khawatir akan memicu kejadian yang lebih buruk. Saat perdebatan berlangsung, tiba-tiba lampu sorot di mulut lorong berkelip-kelip. Cahaya di dalam ruangan ikut meredup. Semua orang terdiam. Dari arah celah masuk, kabut tipis mulai merayap masuk. Padahal di luar tidak ada kabut sama sekali. Dalam hitungan detik, suhu di ruangan turun drastis. Lalu, dari tengah kabut, muncullah cahaya keemasan berbentuk lingkaran, melayang tepat di atas pilar batu. Cahaya itu berputar pelan, mengeluarkan suara berdengung rendah. Semua yang ada di ruangan terpaku melihatnya. Tanpa diduga, salah satu peti kayu terbuka sendiri. Di dalamnya ada gulungan kain tebal berwarna merah tua. Dari gulungan itu, keluarlah sinar yang sama seperti cahaya di atas pilar. Seorang ilmuwan yang berdiri paling dekat mengulurkan tangan, entah karena rasa penasaran atau dorongan tak sadar. Begitu jarinya hampir menyentuh gulungan itu, cahaya keemasan berdenyut kuat, membuatnya terlempar mundur hingga membentur dinding. Ia tidak terluka parah, tetapi wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi lehernya. Pemimpin tim segera memerintahkan semua orang keluar dari ruangan itu. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, cahaya di atas pilar membentuk garis-garis yang menjalar ke lantai, mengelilingi peti dan pilar seperti pola pelindung. Suara berdengung semakin keras, lalu berubah menjadi dentingan halus, mirip lonceng kecil yang dibunyikan dari kejauhan. Beberapa orang mulai panik, tetapi tidak ada yang berani bergerak cepat. Mereka berjalan mundur pelen-pelen sambil menjaga jarak dari cahaya. Begitu seluruh tim keluar dari lorong, kabut yang tadi merayap masuk menghilang begitu saja. Lampu sorot kembali stabil, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, area celah baru di lorong langsung ditutup rapat dengan penghalang besi. Pemimpin tim memutuskan untuk menghentikan penggalian di bagian tersebut sampai ada keputusan dari pihak berwenang. Ia tidak mau mengambil risiko lebih besar. Namun di tenda utama, para peneliti senior tetap membicarakan kemungkinan besar bahwa ruangan itu adalah tempat penyimpanan benda-benda penting yang dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sains. Sebagian menduga, gulungan kain merah tua itu menyimpan informasi atau rahasia besar. Mungkin tentang masa lalu yang selama ini hilang dari catatan sejarah. Meski secara resmi penggalian di titik itu dihentikan, rasa penasaran justru semakin membesar. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut setuju pada satu hal. Mereka baru saja bersentuhan dengan sesuatu yang melampaui logika. Sesuatu yang membuat batas antara dunia nyata dan dunia gaib nyaris hilang. Malamnya, saat sebagian besar tim tertidur, dua orang penjaga mengaku melihat kilatan cahaya emas di atas gundukan tanah tempat celah itu berada. Tidak ada suara. Tidak ada kabut, hanya cahaya yang berpendar sebentar, lalu menghilang. Mereka tidak melapor secara resmi. Khawatir, dianggap berhalusinasi. Tapi di hati mereka, keyakinan itu sudah terbentuk apapun yang ada di dalam sana, ia masih terjaga. Malam itu, suasana di sekitar lokasi penggalian terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara serangga malam dan langkah para penjaga yang berpatroli. Udara dingin menusuk, membuat sebagian pekerja yang tinggal di tenda menarik selimut lebih rapat. Sejak kejadian siang tadi, semua orang masih memikirkan cahaya keemasan dan kabut yang muncul di dalam lorong. Di tenda utama, beberapa peneliti senior duduk melingkar sambil menatap peta struktur bawah tanah yang mereka buat dari hasil pemindaian. Peta itu menunjukkan ada lebih banyak ruang tersembunyi di sekitar pilar batu yang ditemukan. Salah seorang peneliti berpendapat bahwa ruangan tersebut mungkin bagian dari jaringan besar yang saling terhubung, seperti labirin. Namun tidak ada yang berani memeriksa lebih jauh tanpa persetujuan resmi. Seorang teknisi muda yang diam sejak awal rapat akhirnya angkat bicara. Ia mengaku memiliki rekaman video dari kamera pengawas yang dipasang di dalam lorong. Ketika diputar, semua orang terdiam. Dalam rekaman itu terlihat jelas kabut tipis yang muncul dari celah. Lalu, cahaya keemasan berbentuk lingkaran yang melayang di atas pilar. Yang membuat semua orang merinding adalah momen ketika gulungan kain merah tua terbuka sedikit. Dan seolah-olah ada kilatan huruf bercahaya yang muncul sesaat sebelum peti menutup kembali. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena itu. Beberapa peneliti berusaha mencari alasan logis, tapi gambar dalam rekaman terlalu jelas untuk dianggap ilusi optik
atau pantulan cahaya biasa. Pemimpin tim memutuskan menyimpan salinan video itu dan melarang siapapun membocorkannya keluar tim, takut menimbulkan kegemparan. Menjelang tengah malam, penjaga yang bertugas di dekat pintu masuk galian melaporkan sesuatu yang aneh. Ia melihat seekor burung berwarna putih dengan ekor panjang berputar-putar di atas gundukan tanah, lalu mendarat tepat di atas titik celah yang telah ditutup besi. Burung itu tidak tampak seperti spesies yang biasa terlihat di daerah itu. Yang lebih aneh, burung itu tidak takut ketika didekati. Ia hanya menatap penjaga dengan mata bulatnya, lalu mengepakkan sayap dan terbang ke arah hutan. Keesokan paginya, para pekerja menemukan sesuatu yang tidak biasa. Penghalang besi yang menutup celah itu memiliki gorezen-gorezen tipis, membentuk pola melingkar mirip ukiran di pilar batu. Tidak ada yang mengaku melakukannya. Besi itu terlalu keras untuk digores dengan alat biasa, apalagi hanya semalam. Penemuan ini membuat para peneliti semakin yakin bahwa ada sesuatu di dalam ruangan itu yang berusaha berkomunikasi atau meninggalkan tanda. Seorang ahli simbol kuno yang dipanggil untuk melihat goresan itu mengatakan bahwa pola tersebut mirip dengan simbol perlindungan dalam beberapa budaya kuno di Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa simbol seperti itu biasanya digunakan untuk menjaga sesuatu agar tidak disentuh atau diambil sembarangan. Penjelasan itu membuat beberapa pekerja yang sebelumnya bersikap santai kini terlihat gelisah. Sore harinya, rapat darurat diadakan. Pemimpin tim mengumumkan bahwa penggalian akan difokuskan ke area lain untuk sementara waktu. Ia menekankan bahwa ini demi keselamatan semua orang. Meski begitu, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Malam itu, diam-diam ia meminta 2 orang kepercayaannya untuk memasang alat pendeteksi gerakan dan kamera kecil di dekat celah, dengan tujuan memantau tanpa harus masuk. Hasilnya mengejutkan. Saat dini hari, kamera merekam cahaya redup yang merambat keluar dari celah, lalu menghilang begitu menyentuh besi penghalang. Di layar terlihat jelas bahwa cahaya itu bukan berasal dari lampu atau pantulan. Bentuknya seperti asap bercahaya yang bergerak dengan pola tertentu, seakan sedang mencari celah untuk keluar. Pemimpin tim menatap layar monitor lama sekali. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar temuan arkeologi biasa. Ada kekuatan yang menjaga tempat itu, dan kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa tempat ini menyimpan jawaban besar tentang sejarah yang selama ini hilang. Keesokan harinya, berita tentang kejadian aneh di lokasi penggalian mulai bocor. Entah dari mana asalnya beberapa media lokal sudah mendengar cerita mengenai cahaya misterius dan simbol-simbol aneh. Beberapa wartawan mencoba mendekat ke lokasi, namun dihalangi oleh petugas keamanan. Masyarakat sekitar pun mulai membicarakan lokasi itu sebagai tempat yang dijaga makhluk gaib. Beberapa warga desa bercerita bahwa jauh sebelum penggalian dimulai, orang tua mereka pernah memperingatkan agar tidak menggali di wilayah itu. Konon, tanah tersebut adalah bagian dari jalur kuno yang dilindungi. Dulu, orang yang mencoba masuk tanpa izin sering mengalami kejadian aneh atau sakit misterius. Cerita-cerita ini semakin memperkuat pandangan bahwa apa yang ditemukan para ilmuwan bukan sekadar artefak biasa. Malam berikutnya, penjaga yang bertugas kembali melaporkan melihat cahaya emas di kejauhan. Namun kali ini, cahaya itu tidak berada di titik celah, melainkan bergerak pelan menuju hutan di sebelah utara. Saat diperiksa keesokan paginya, mereka menemukan jejak di tanah, berupa pola melingkar yang sama seperti goresan di besi penghalang. Pemimpin tim mulai menyadari bahwa apapun yang ada di dalam sana mungkin tidak sepenuhnya terkurung. Ia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan seluruh proyek, namun rasa penasarannya tetap menguasai. Di satu sisi, ia tahu terlalu jauh melangkah bisa memicu bahaya yang belum bisa dibayangkan. Di sisi lain, mundur berarti meninggalkan rahasia yang mungkin bisa mengubah pandangan dunia tentang sejarah peradaban manusia. Hari itu ditutup dengan keputusan yang berat. Penggalian di lokasi utama benar-benar dihentikan sementara, dan semua akses ke celah ditutup lebih rapat. Tapi semua yang terlibat tahu, ini bukan akhir. Mereka merasa seperti sedang bermain di tepi pintu gerbang, menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Fajar baru saja menyentuh langit ketika lokasi penggalian kembali ramai. Meski proyek di titik utama sudah dihentikan, para pekerja dan peneliti tetap sibuk memindahkan peralatan ke area yang dianggap lebih aman. Udara pagi terasa segar,
Tetapi, suasana hati semua orang masih dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit kegelisahan. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Namun jelas terlihat bahwa mereka belum bisa melupakan cahaya, kabut, dan simbol misterius yang muncul beberapa hari. Terakhir, pemimpin tim berdiri di tepi galian sambil memperhatikan perpindahan alat. Ia tampak lelah, matanya merah karena kurang tidur. Semalam, ia menghabiskan waktu menonton ulang rekaman kamera yang memperlihatkan cahaya emas merambat keluar dari celah. Setiap kali ia memutarnya, perasaan campur aduk muncul. Di satu sisi, ia merasa takut pada apa yang mungkin terjadi jika segel itu dibuka. Di sisi lain, nalurinya sebagai peneliti memaksanya untuk mencari tahu lebih jauh. Sementara itu, beberapa warga desa mulai berdatangan. Mereka tidak membawa peralatan, hanya berdiri di kejauhan sambil mengamati. Seorang kakek berusia lanjut menghampiri salah satu penjaga dan mulai berbicara pelan. Penjaga itu kemudian memanggil pemimpin tim. Kakek tersebut mengaku memiliki cerita yang diwariskan dari leluhurnya. Ia mengatakan bahwa di bawah tanah itu terdapat sebuah ruang yang dijaga penunggu cahaya, yang hanya akan muncul ketika manusia mencoba mengungkap rahasia yang bukan haknya. Menurut kakek itu, dulu pernah ada orang asing yang mencoba masuk, namun hanya separuh tubuhnya yang ditemukan. Kisah itu membuat beberapa pekerja terdiam. Bahkan ada yang memilih mundur dari proyek, meski pemimpin tim tidak langsung mempercayai cerita tersebut. Ia menyadari satu hal, masyarakat lokal sudah menganggap tempat itu sebagai wilayah terlarang jauh sebelum penggalian dimulai. Di tengah kesibukan memindahkan peralatan, seorang teknisi yang sedang memeriksa alat pendeteksi gerakan berteriak, memanggil rekan-rekannya. Layar monitor menampilkan rekaman dari malam sebelumnya. Tampak jelas sosok samar seperti kabut tebal berdiri di balik besi penghalang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiam, seolah mengamati ke arah kamera. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bentuk wajah samar yang muncul di dalam kabut tersebut. Meskipun kabur, mata dan garis wajahnya terlihat seperti manusia. Pemimpin tim memutuskan memanggil seorang ahli fenomena anomali dari luar negeri yang kebetulan sedang berada di negara itu untuk penelitian lain. Ahli tersebut tiba menjelang sore, membawa peralatan canggih untuk mengukur radiasi, perubahan suhu, dan anomali elektromagnetik. Setelah beberapa jam memeriksa, ia menyimpulkan bahwa ada sumber energi yang tidak biasa di balik celah tersebut. Energi itu tidak stabil dan tampaknya berinteraksi dengan logam di sekitarnya. Penjelasan itu membuat semua orang semakin yakin bahwa ruangan di balik pilar bukan ruang kosong biasa. Ada sesuatu di dalamnya, entah itu artefak, mekanisme kuno, atau sesuatu yang belum pernah dikenali manusia. Namun sang ahli memperingatkan, membuka penghalang tanpa persiapan bisa memicu reaksi yang tidak bisa diprediksi. Malam itu, suasana di lokasi kembali tegang. Penjagaan diperketat. Beberapa wartawan masih mencoba mencari cara untuk masuk, tapi pagar keamanan dijaga ketat. Di tenda utama, pemimpin tim mengadakan rapat kecil bersama beberapa orang terdekatnya termasuk Ali. Tanamit, mereka membicarakan kemungkinan untuk membuat jalur pengamatan dari sisi lain, tanpa menyentuh celah utama. Tiba-tiba, lampu di area penggalian berkedip-kedip. Awalnya semua mengira itu gangguan listrik biasa, namun kemudian terdengar suara dentingan logam dari arah celah. Penjaga yang berjaga di sana berteriak memanggil bantuan. Saat semua orang berlari, mereka melihat besi penghalang bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Getaran itu berlangsung beberapa detik, lalu berhenti. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, tetapi semua sepakat bahwa itu bukan akibat angin atau aktivitas bumi. Keesokan paginya, sebuah keputusan besar diambil. Pemimpin tim memutuskan untuk menutup lokasi dengan lapisan beton sementara. Ia tahu langkah ini akan menuai protes dari sebagian peneliti, tapi ia lebih memilih menunda daripada mempertaruhkan nyawa. Meskipun begitu, ia menyimpan semua data, rekaman, dan hasil pengukuran dengan rapi, meyakini bahwa suatu hari nanti, ketika teknologi dan pengetahuan manusia sudah lebih maju, rahasia itu bisa dibuka dengan aman. Beberapa jam sebelum penutupan dilakukan, ia berjalan sendirian ke dekat sel. Ia berdiri diam, menatap besi penghalang yang sebentar lagi akan terkubur di bawah beton. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Sebuah perasaan dingin merayap di tengkuknya. Tanpa sadar, ia berbisik, "Suatu hari, kita akan bertemu lagi." Ketika lapisan beton mulai dituangkan, suasana hening menyelimuti semua orang. Tidak ada suara tawa
hanya bunyi mesin dan percikan adukan yang menutupi besi. Beberapa pekerja menatap proses itu dengan ekspresi berat, seakan mereka mengubur sesuatu yang lebih dari sekadar ruang bawah tanah. Setelah pekerjaan selesai, lokasi penggalian dikosongkan, peralatan dipindahkan, pagar diperkuat dan penjigan tetap dilakukan. Meski secara resmi proyek ini dianggap ditunda, semua yang pernah terlibat tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Mereka membawa pulang cerita yang tidak akan mudah dipercaya orang lain tentang cahaya, simbol, dan kabut yang seolah hidup. Pemimpin tim duduk di mobil yang akan membawanya pergi. Di tangannya, ia menggenggam flash disk berisi semua bukti yang dikumpulkan. Ia tahu, benda kecil itu memuat potongan sejarah yang sangat berharga. Mungkin bahkan mengubah cara manusia memandang masa lalu. Mobil mulai melaju meninggalkan lokasi. Namun di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di balik pagar, tepat di atas lapisan beton yang baru mengeras, tampak seekor burung putih dengan ekor panjang, sama seperti yang pernah terlihat sebelumnya. Burung itu hanya berdiri diam, memandangi mobil yang semakin menjauh. Ia menatap burung itu sampai hilang dari pandangan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa rahasia yang terkubur di bawah sana belum selesai bercerita. Dan suatu saat, entah kapan, pintu itu akan terbuka kembali. Di hari terakhir, suasana di sekitar lokasi penemuan makam itu terasa berbeda. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya, seakan membawa isyarat akan berakhirnya sebuah perjalanan panjang. Puluhan tenda penelitian yang selama ini berdiri rapi mulai dibongkar satu persatu. Para ilmuwan dan pekerja terlihat sibuk merapikan peralatan, mengemas dokumen, dan mengatur logistik untuk dipindahkan. Namun, meski semua tampak seperti rutinitas akhir proyek, tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa semua orang di sana telah berubah baik pandangan hidupnya, keyakinannya, maupun cara mereka memandang dunia. Di tengah kesibukan itu, para tokoh utama penelitian berdiri menghadap makam yang kini sudah tertutup kembali. Tidak ada lagi cahaya aneh, suara misterius, atau kejadian di luar logika seperti yang sebelumnya sering terjadi. Semuanya kembali sunyi, seolah makam itu memang ingin dibiarkan beristirahat. Beberapa ilmuwan tampak memandang lama ke arah tanah yang menutupi makam, seakan mengucapkan selamat tinggal. Rudy, salah satu peneliti senior, terlihat memegang sebuah buku catatan lusuh yang berisi rangkuman seluruh penemuan mereka. Matanya berkekak. Ia mengaku kepada rekannya, selama bertahan-tahan, dirinya hanya percaya pada logika dan bukti empiris. Namun setelah berbulan-bulan berada di sini, ia menyadari ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains semata. Ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini, katanya lirih. Tidak jauh dari situ, DR. Lina berbicara dengan wartawan yang diizinkan meliput hari terakhir penelitian. Dengan bahasa sederhana, ia menjelaskan bahwa penemuan ini bukan sekadar soal sejarah atau arkeologi, tetapi juga tentang kesadaran manusia. Kami datang dengan niat mencari fakta, tetapi kami pulang dengan hati yang berbeda, ucapnya. Kata-kata itu membuat suasana di tenda pers menjadi hening sejenak. Di sisi lain area, terlihat beberapa orang lokal yang selama ini membantu tim penelitian. Mereka berdiri berkelompok sambil menatap dari jauh. Bagi mereka, tempat ini bukan sekadar situs bersejarah, tetapi tanah yang membawa pesan spiritual. Salah satu warga, seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun, mendekati DR. Lina, ia menggenggam tangan sang ilmuwan sambil berkata, "Terima kasih sudah memperlakukan tempat ini dengan hormat. Tidak semua orang luar akan melakukan itu, DR." Lina hanya mengangguk, merasakan kehangatan di balik kota-kota sederhana itu. Saat siang tiba, diadakan pertemuan terakhir seluruh tim di tenda utama. Pemimpin ekspedisi, Prof. Harun, memberikan pidato penutup. Ia mengingatkan semua bahwa meskipun penelitian ini telah selesai, dampaknya akan terasa lama. Banyak dari mereka yang awalnya hanya memandang proyek ini sebagai pekerjaan biasa, kini melihatnya sebagai titik balik hidup. Ia juga berpesan agar hasil penelitian disampaikan dengan jujur kepada dunia, tanpa ditambah atau dikurangi. Sejarah adalah milik semua orang, dan kebenaran tidak boleh dikorbankan demi sensasi, ucapnya tegas. Beberapa anggota tim yang memutuskan untuk memeluk agama Islam selama penelitian ini duduk di barisan depan. Mereka tampak tenang, bahkan bahagia. Perubahan mereka bukan karena paksaan, tetapi hasil dari proses panjang, pengamatan, dan pengalaman langsung yang menggetarkan hati. Salah satunya,
Seorang ilmuwan asal Eropa bernama Michael mengatakan bahwa ia menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Di sini, saya merasa Tuhan benar-benar dekat, ujarnya kepada rekannya. Menjelang sore, langit di atas lokasi penelitian mulai berwarna jingga. Proses pembongkaran tenda semakin cepat. Kendaraan besar yang akan mengangkut peralatan sudah berjejer di tepi jalan. Beberapa orang masih memotret lokasi sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, beberapa ilmuwan memilih duduk diam, menikmati detik-detik terakhir di tempat yang telah mengubah hidup mereka. Ketika matahari mulai tenggelam, seluruh tim berkumpul sekali lagi di dekat makam. Tidak ada upacara resmi, hanya hening bersama. Masing-masing orang menundukkan kepala, entah berdoa, mengucap syukur, atau sekadar meresapi momen itu. Udara terasa sejuk, angin berhembus lembut, dan suasana penuh ketenangan. Seolah alam pun ikut mengantar mereka pergi. Setelah itu, satu persatu anggota tim mulai meninggalkan lokasi. Beberapa di antaranya saling berpelukan, berjanji akan bertemu lagi, meskipun semua tahu hidup mereka akan membawa ke arah berbeda. Mobil-mobil mulai bergerak meninggalkan jalan setapak menuju kota. Dari Keyohan, lokasi itu perlahan tenggelam dalam kegelapan malam. Di dalam salah satu mobil, Profesor Harun duduk sambil menatap keluar jendela. Ia teringat semua peristiwa luar biasa yang mereka alami, dari temuan artefak berharga, fenomena alam yang tak terjelaskan, hingga perubahan keyakinan banyak orang. Ia tahu, kisah ini akan terus dibicarakan, mungkin selama puluhan tahun ke depan. Namun yang lebih penting baginya adalah bagaimana kisah ini mengubah cara mereka memandang hidup. Malam itu, hotel tempat mereka menginap dipenuhi suasana campur aduk antara lega dan rindu. Lega karena proyek yang berat ini telah selesai, namun rindu karena mereka sudah terbiasa hidup bersama dalam petualangan yang tak terlupakan. Beberapa orang masih berkumpul di lobi, membicarakan rencana ke depan. Ada yang ingin kembali ke universitas untuk mengajar, ada yang akan menulis buku, dan ada pula yang ingin tinggal lebih lama di daerah ini, di luar hotel. Langit dipenuhi bintang. Michael berdiri sendirian sambil memandang ke atas. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik, "Perjalanan ini bukan akhir, ini awal yang baru." Ucapannya singkat, tapi mencerminkan apa yang dirasakan banyak orang di tim itu. Mereka datang sebagai peneliti, tetapi pulang sebagai manusia yang lebih memahami arti kebenaran dan keyakinan. Lokasi penemuan itu kini sepi. Namun bagi mereka yang pernah menginjakkan kaki di sana, setiap hembusan angin, setiap butir pasir, dan setiap cerita yang pernah hidup di tempat itu akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Sebuah bab telah ditutup, tapi maknanya akan terus hidup di hati semua yang pernah menjadi saksi.